Hai semuanya, kenalin aku Alda Raffi Anissa, mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan teman saya Bung Eka Putri Wahiningrum dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Surabaya. Di sini kita berdua dapat tugas dari mata kuliah Manajemen Perkantoran yang diampu oleh Ibu Ruri Wulandari, SPD MPD. Nah, materi yang kita dapat yaitu kesekretarisan. Kesekretarisan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi, pengaturan informasi, serta membantu pimpinan dalam menjalankan aktivitas kantor. Nah, kita berdua udah ada di sebuah perusahaan di mana kita akan mewawancarai profesi sekretaris, di mana sesi wawancara atau tanya-tanya tentang materi kesekretarisan akan dibagi dua. Saya akan mewawancarai kepala sekretaris dan teman saya akan mewawancarai tim sekretaris. Hai semuanya, di sini aku udah bareng sama kakak sekretaris di perusahaan. Kakak boleh perkenalan dulu secara formal di depan kamera. Boleh, jadi perkenalkan ya, saya Visa Octavia Minata. Di sini saya sebagai sekretaris direktur di salah satu perusahaan, dan alhamdulillah saya sudah menekuni profesi ini kurang lebih sekitar 3 tahun. Apa aja sih tugas utama kakak sebagai kepala sekretaris atau sekretaris direktur di perusahaan ini? Kalau tugas sekretaris itu cukup beragam ya, karena sekretaris itu mulai dari mengelola dokumen, laporan, terus mengelola surat keluar dan masuk, terus menyiapkan dan mengatur jadwal pimpinan, sampai menerima tamu dan juga menjalin komunikasi dengan pihak eksternal, itu termasuk dari tugas sekretaris. Oke, dalam kegiatan atau pekerjaan kantor sehari-hari, gimana sih kakak itu membantu direktur dalam mengatur jadwal dan juga kegiatan kantor? Karena sekarang kan sudah di era modern yang semuanya kan serba digital kan ya. Jadi saya menggunakan kalender digital untuk mengatur jadwal pimpinan sehari-hari, mulai dari jadwal rapat, jadwal bertemu dengan klien, sampai jadwal kegiatan internal dan juga eksternal perusahaan. Selain mengatur jadwal rapat, nantinya itu saya juga akan menyiapkan apa yang dibutuhkan pimpinan saya saat kegiatan atau sebelum kegiatan itu berlangsung. Semisal sebelum rapat, itu saya sudah menyiapkan ruangan untuk rapatnya, terus menyiapkan bahan presentasi. Jadi nanti saat rapat itu pimpinan sudah bisa fokus pada pengambilan keputusan, dan saya membantu mengatur prosesnya supaya lebih lancar gitu. Baik. Nah, sebagai sekretaris direktur ini seberapa penting sih kakak itu harus menjaga kerahasiaan kantor? Kalau menurut saya itu sangat penting banget ya. Karena apa? Karena sekretaris itu sering menerima dokumen atau data-data yang langsung turun dari tangan pimpinan langsung, dan itu pastinya kan data yang penting kan ya, seperti data internal perusahaan, terus seperti dokumen rencana kerja. Nah, itu kan tidak sembarang orang boleh mengetahui isi dari dokumen tersebut. Jadi kita sebagai sekretaris itu harus profesional menjaga kerahasiaannya. Menurut kakak, apa sih perbedaan utama peran kepala sekretaris dan juga tim sekretaris dalam sebuah organisasi kesekretarisan? Kalau menurut saya itu sebenarnya perbedaannya nggak terlalu jauh ya, karena kepala sekretaris itu lebih ke fokus pada koordinasi pekerjaan dan membantu pimpinan secara langsung serta mengatur jalannya proses administrasi. Sedangkan nantinya itu tim sekretaris itu lebih ke pengelolaan administrasinya, seperti mengelola surat, mengelola dokumen, terus juga kayak mengelola arsip seperti itu. Jadi perbedaannya tipis sekali sih sebenarnya. Nah, dalam materi perkantoran yang kami pelajari ada perbedaan di antara profesi sekretaris dan juga kesekretarisan nih. Nah, menurut kakak perbedaan antara sekretaris dan profesi kesekretarisan dalam sebuah organisasi itu apa, Kak? Sekretaris dan kesekretarisan merupakan dua kata yang terkadang itu orang mengartikannya sama, padahal ini itu berbeda ya. Kalau sekretaris itu adalah profesi atau seseorang yang melakukan kegiatan membantu pimpinan dalam menjalankan proses administrasi, sedangkan kesekretarisan itu lebih ke kegiatan pada organisasinya. Jadi intinya itu sekretaris adalah orang yang melakukannya, sedangkan kesekretarisan itu adalah kegiatan yang dilakukannya.
Oke, makasih banget Kak atas pencerahan tentang pertanyaan-pertanyaan kami yang sangat bermanfaat untuk menambah ilmu-ilmu baru. Kami tentunya dengan tanya langsung kepada orang yang berprofesional. Nah, berdasarkan hasil wawancara bersama Kak Visa tadi, sekretaris direktur itu berperan penting untuk membantu pimpinan dalam mengatur jadwal, mengelola surat dan dokumen, serta menyiapkan kebutuhan administrasi kantor. Selain itu, sekretaris juga harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Nah, sekretaris itu merupakan profesi, sedangkan kesekretarisan adalah sistem kegiatan administrasi dalam sebuah organisasi. Nah, habis ini kita pindah ke Kak Bunga untuk mewawancarai tim sekretaris. Hai semuanya, jadi di sini aku sedang bersama dengan tim sekretaris. Jadi bisa diperkenalkan masing-masing dulu nama dan juga jabatannya. Perkenalkan, nama saya Shalani Aljani. Di sini saya bekerja sebagai tim sekretaris. Perkenalkan, nama saya Faizatur Rahmasifa. Saya di sini sebagai tim sekretaris. Perkenalkan, nama saya Eliza Anggraini. Saya di sini juga sebagai tim sekretaris. Oke, jadi sekarang saya mau bertanya. Jadi apa sih tugas kalian yang biasa kalian lakukan sebagai bagian dari tim sekretaris? Nah, sebagai tim sekretaris, kami itu biasanya menangani berbagai hal pekerjaan administrasi, seperti mengelola dokumen, mengarsipkan surat, kemudian menyiapkan dokumen rapat, serta membantu pengelolaan agenda kegiatan yang ada di kantor. Oke, next pertanyaan ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dalam pekerjaan sehari-hari, apakah kalian lebih sering menangani dokumen, surat menyurat, mengatur jadwal, atau berkomunikasi dengan tamu perusahaan? Ya, kami sebagai tim sekretaris juga cukup sering menangani dokumen dan surat menyurat. Selain itu, kami juga membantu untuk menyiapkan kebutuhan rapat, mengatur jadwal kegiatan, dan berkomunikasi dengan tamu atau pihak luar yang datang ke kantor. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara kalian bekerja sama dengan kepala sekretaris dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan? Nah, kami sebagai tim sekretaris biasanya bekerja sesuai dengan arahan yang diberikan oleh kepala sekretaris. Nah, biasanya kepala sekretaris ini itu biasanya itu mengkoordinasikan dan memberikan tugas kepada tim sekretaris. Nah, kami sebagai tim sekretaris akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, apa perbedaan tugas kalian sebagai tim sekretaris dibandingkan dengan kepala sekretaris atau direktur sekretaris? Nah, kalau kepala sekretaris itu, dia itu lebih banyak berkoordinasi dan berhubungan langsung sama pimpinan. Nah, kalau kita yang tim sekretaris itu fokus di pekerjaan administrasi perkantorannya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, keterampilan apa sih yang paling penting dimiliki oleh seorang sekretaris di era sekarang? Nah, kalau keterampilan paling penting buat sekretaris itu yang pertama itu komunikasi yang baik ya, terus juga ketelitian dalam bekerja, terus kita tuh harus juga bisa mengatur waktu, dan kita itu harus bisa menggunakan teknologi perkantoran karena pekerjaan sekretaris itu banyak menggunakan teknologi berbasis digital ya. Oke, baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan, itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita ke depannya. Ya, terima kasih, sekian. Jadi, berdasarkan hasil wawancara saya bersama tim sekretaris, yaitu tim sekretaris berperan membantu pekerjaan administrasi seperti mengelola dokumen, surat menyurat, dan menyiapkan kebutuhan rapat. Mereka bekerja berdasarkan arahan dari kepala sekretaris. Oleh karena itu, seorang sekretaris perlu memiliki komunikasi yang baik, teliti, mampu mengatur waktu, dan menguasai teknologi perkantoran. Hai semuanya, kita berdua udah selesai nih mewawancarai kepala dan juga tim sekretarisnya. Wah, bener banget. Tadi tuh kita dapat informasi-informasi yang belum pernah kita tahui. Nah benar, nah habis ini kita berdua bakalan diskusi bareng-bareng bersama tim dan juga kepala sekretarisnya langsung. Yuk ikutin kita berdua. Hai semuanya, di sini kita akan melakukan sesi diskusi bersama kepala sekretaris dan juga tim-tim sekretaris nih. Silakan untuk Mbak Bunga.
Baik, menurut kalian semua, seperti apa sih penampilan profesional yang seharusnya dimiliki oleh seorang sekretaris? Jadi, penampilan itu adalah sebuah citra perusahaan. Jadi, kita itu tidak perlu mewah-mewah. Yang penting rapi, kemudian sopan, dan sesuai dengan etika busana. Ini itu adalah cara untuk membangun kepercayaan dari sebuah pimpinan sekretaris dan juga tamu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dalam pekerjaan kesekretarisan, sikap seperti apa sih yang sebaiknya tidak dimiliki oleh seorang sekretaris? Nah, sikap yang tidak boleh dimiliki oleh seorang sekretaris adalah sikap pasif dan ceroboh, karena kita diharuskan untuk berinisiatif tanpa perlu disuruh atau diperintah. Dan yang paling dilarang adalah tidak jujur, karena dasar dari profesi ini adalah kepercayaan. Oke, wow. Jadi next pertanyaan yaitu di era digital sekarang, menurut kalian apakah profesi sekretaris ini masih sangat dibutuhkan? Nah, tentu saja Kak, karena meskipun teknologi sekarang sudah maju, tetapi kemampuan seperti membangun situasi secara langsung itu tidak bisa tergantikan oleh teknologi apapun. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh tim sekretaris dan juga direktur sekretaris. Baik, itu aja kita mungkin dapat ilmu-ilmu baru tentang apa sih yang boleh dilakukan seorang sekretaris dan apa sih yang nggak boleh dilakukan oleh sekretaris itu sendiri. Terima kasih untuk Kepala Sekretaris dan juga tim-tim sekretaris perusahaan yang mau meluangkan sedikit waktunya untuk kami wawancarai mengenai mata kuliah manajemen perkantoran, terutama dalam bidang kesekretarisan. Baik, saya Alda Revi Anissa dengan teman saya Bunga Eka Putri Wahyuningrum. mengucapkan terima kasih dan mohon maaf semuanya.